Dari pendosa menjadi seorang penginjil. Saudara, dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 29, dari cerita percakapan Yesus dengan perempuan di Samaria, kita bisa baca, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Ini adalah ucapan yang keluar dari lidah bibir seorang perempuan di Samaria. Dari seorang pendosa berubah menjadi seorang penginjil yang mau memberitakan Yesus dimanapun dia ditempatkan Tuhan dalam kehidupannya. Sudah seharusnya menjadi orang Kristen, hidup kita pun demikian. Dari pendosa menjadi seorang penginjil. Dari orang yang lahir sebagai keturunan orang berdosa dan berbuat dosa, kita menjadi orang yang hidupnya memberitakan tentang Yesus dimanapun kita ditaruh Tuhan. Di kantor, di rumah, di lingkungan, di area manapun kita berada. 3 hal yang kita bisa pelajari dari cerita percakapan Yesus dengan perempuan di Samaria. Yang pertama, kalau seseorang mau mengalami perubahan radikal dalam hidupnya dari pendosa menjadi penginjil, dia harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perempuan di Samaria mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan semua tokoh-tokoh yang dicatat di dalam kitab Injil, ya dicatat bahwa ketika mereka berjumpa dengan Yesus, hidup mereka berubah. Pertanyaan yang akan dibalikan kepada kita, kalau hidup kita belum berubah nih, masih di dalam dosa, masih hidup penuh dengan kebencian, amarah, dengki, dendam, kepahitan, hidup di dalam perselingkuhan, perzinahan, jangan-jangan kita belum pernah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, dari cerita perempuan di Samaria, kita bisa belajar bahwa perempuan di Samaria itu mau untuk ditegur, dievaluasi, dan akhirnya diperbaiki oleh Tuhan. Tahu dari mana? Dari cerita ketika Tuhan Yesus bertanya, "Di mana suamimu?" Perempuan itu bilang, "Aku tidak mempunyai suami." Tepat, Tuhan sedang menyorot dia. Yang sekarang ada padamu bukan suamimu, kamu hidup bersama. Dan sebelumnya kau sudah mempunyai 5 suami. Saudara, kalau kita dievaluasi, kita sering tidak terima. Dikritik, kita nggak terima. Tetapi ada waktunya Roh Kudus akan mengevaluasi kita, membentuk kita, menyorot kita, sehingga akhirnya kita dapat diperbaiki untuk menjadi semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Jangan kaku, jangan keras kalau lagi dibentuk Tuhan. Terima, supaya kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ternyata perempuan di Samaria itu sudah masuk ke dalam kehidupan yang baru. Di ayat 29, tadi dikatakan bahwa setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia keluar menjumpai banyak orang, dan justru dia mendatangi banyak orang di kota dan memberitakan jangan-jangan dia ini Kristus atau Mesias. Dia sudah masuk di jalan yang baru. Tadinya dia ngambil air di sumur, ngumpet-ngumpet, gak mau ketemu dengan gerombolan perempuan lainnya. Tetapi sekarang tidak lagi demikian. Jadi, kalau kita sudah dibentuk, dievaluasi, diperbaiki Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ingat, sekarang saudara sudah ada di hidup yang baru. Jangan pernah balik ke kehidupan yang lama. Visi yang baru, berjalan dengan baru bersama dengan Tuhan. Sukses buat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.